Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi pembelajaran kita kali ini, kita akan membuat tentang video pembelajaran, yaitu video pembelajaran yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai operasi hitung bilangan bulat. Nah, biasanya untuk operasi hitung bilangan bulat ini ada di kelas 6, yaitu di semester 1. Mari kita sama-sama membahas tentang operasi hitung bilangan bulat pada kegiatan pembelajaran kita kali ini. Operasi hitung pada bilangan bulat itu memiliki beberapa sifat. Salah satunya di sini sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu komutatif atau bisa disebut sebagai pertukaran. Nah, operasi penjumlahan dikatakan bersifat komutatif karena urutan penulisan bilangan tidak mempengaruhi hasil penjumlahannya. Contohnya, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Nah, sifat asosiatif atau disebut juga dengan sifat pengelompokan itu termasuk ke dalam sifat penjumlahan operasi hitung bilangan bulat yang kedua. Yaitu salah satu contohnya adalah A ditambah B, kemudian ditambah C, maka akan menjadi A ditambah B dalam kurung B ditambah C. Nah, kemudian yang berikutnya, sifat operasi hitung pada bilangan bulat yaitu identitas atau sifat identitas. Yaitu contohnya A ditambah 0 sama dengan A. Contoh, A 15 ditambah 20 sama dengan 20 ditambah 15. Kemudian contoh yang B, 12 ditambah 4 ditambah 8, maka sama dengan 12 ditambah dalam kurung 4 ditambah 8. Nah, contoh yang C, 25 ditambah 0 sama dengan 25. Kemudian, pada pengurangan itu tidak berlaku sifat komutatif maupun sifat asosiatif. Nah, kemudian yang kedua, pada perkalian, komutatif yaitu A dikali B sama dengan B dikali A. Asosiatif yaitu A dikali B dikali C sama dengan dalam kurung A dikali B dikali C. Distributif penjumlahan yaitu A dikali B ditambah C sama dengan dalam kurung A dikali B ditambah A dikali C. Karena kita bisa mendistribusikan dari A dikali ke B, kemudian A dikali ke C, maka bisa jadi A dikali B ditambah A dikali C. Untuk yang distributif, untuk sifat pengurangan yaitu A dikali dalam kurung B dikurangi C, maka akan menjadi A dikali B dikurangi A dikali C. Contoh, kita ambil salah satu contoh saja, yang D yaitu 6 dikali dalam kurung 12 dikurangi 5, maka akan menjadi 6 dikali 12 dikurangi 6 dikali 5. Nah, pada pembagian itu hanya berlaku sifat identitas saja, sedangkan sifat untuk yang lainnya itu tidak berlaku. Contohnya, 125 dibagi 1, maka hasilnya tetap 125 karena berlaku sifat identitas pada bentuk pembagian. Lalu bagaimana untuk pengerjaan hitung campuran bilangan bulat? Nah, begini, untuk mengerjakan soal operasi campuran, perlu diingat bahwa operasi perkalian dan pembagian itu sama kuat. Maka yang di depan itu operasikan terlebih dahulu daripada penjumlahan maupun pengurangan. Contoh, kita lihat contoh yang A, 150 ditambah 50 dikali 75 dibagi 25 dikurangi 100.
maka sama dengan 150 ditambah 3.750 karena yang dikerjakan itu perkalian yang terlebih dahulu, kemudian pembagiannya. Jadi 3.750 itu dari 50 dikali 75, kemudian dibagi dengan 25, dikurangi dengan 100. Maka hasilnya akan menjadi 150 ditambah 150. Nah, 150 ini dari mana? Karena pembagian itu nilainya lebih tinggi, maka kerjakan terlebih dahulu, yaitu yang 3.750 dibagi dengan 25, maka hasilnya 150. Jadi, 150 ditambah 150 dikurangi 100, baru hasilnya yaitu 200. Apabila sudah jadi penjumlahan dan pengurangan, maka nilainya setingkat. Nah, kemudian untuk yang contoh B, silahkan pelajari mengapa bisa seperti ini. Yang jelas, itu ketentuannya sama. Apabila ada pembagian dan perkalian, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah pembagian atau perkalian. Apabila ada nilai yang sama bentuk operasinya, baru silakan dikerjakan berurutan dari kiri. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai operasi hitung bilangan bulat. Walaupun ataupun itu bilangan dengan bilangan operasinya yaitu operasi campuran. Nah, ingatnya bilangan bulat itu ada dua. Pertama ada bilangan bulat positif dan yang kedua ada bilangan bulat negatif. Pokoknya mau bilangan bulat negatif ataupun bilangan bulat positif, jika cara penjumlahan atau pengurangan, perkalian, ataupun pembagian itu caranya sama seperti tadi dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku dan aturan yang berlaku tentunya. Nah, kemudian pada pembahasan berikutnya nanti kita perkenalkan dulu yaitu faktor prima dan faktorisasi prima untuk menentukan KPK dan EPB. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil dan EPB adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, kata kuncinya itu untuk nanti pada pertemuan berikutnya, kata kuncinya ini yaitu mengenai bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang memiliki dua faktor yaitu satu dan bilangan itu sendiri. Contohnya, apabila bilangan itu adalah bilangan itu sendiri atau dua faktor atau habis dibagi oleh bilangan itu sendiri, maka itu termasuk ke dalam bilangan prima. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Nah, mungkin itu saja pada video pembahasan kita kali ini, yaitu video pembelajaran operasi hitung bilangan bulat. Insya Allah nanti kita berjumpa lagi dengan video pembelajaran di pembahasan berikutnya yaitu mengenai faktorisasi prima dan faktorisasi prima untuk menentukan KPK dan EPB seperti yang tadi sudah kita perkenalkan sebagai bahan acuan untuk video pembelajaran kita berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.